Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Program Studi Manajemen Universitas Wijaya Kusuma yang beranggotakan saya Sabi Wulandari. Saya Septiana Wulandari. Saya Regita Prilia. Saya Malia Konata. Saya Prastiwi Febrianti. Kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara dan analisis terhadap 3 UMKM, yaitu UMKM Sumber Knalpot, Usaha Dimsum, dan UMKM Nopia sebagai oleh-oleh khas Purbalingga. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesiapan masing-masing UMKM dalam memasuki pasar internasional berdasarkan 4 indikator kesiapan ekspor, sehingga dapat ditemukan UMKM yang paling potensial untuk dikembangkan melalui strategi Go Internasional. Di sini kami akan mewawancarai owner dari Rinswood. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Zahrin. Apa yang menjadi keunggulan dimsum Ibu, Mbak, dibandingkan usaha dimsum lainnya? Karena dari segi tekstur dimsumnya itu dia itu masih benar-benar berdaging dan hampir no tepung sih, itu keunggulannya. Dan dari segi rasa masih bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Jika ada pesanan dalam jumlah yang besar, misalnya acara atau reseller, apakah usaha ini akan siap memenuhinya? Insya Allah siap. Apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha seperti NIB, PRT, atau sertifikat halal? Untuk sertifikat halalnya itu kita udah ada. Selama ini penjualan dilakukan melalui apa saja? Apakah melalui toko, pesan antar, marketplace, media sosial, atau aplikasi seperti GoFood? Dari media sosial. Jika ada kesempatan untuk memasarkan produk dimsum ke pasar internasional, apakah Mbak tertarik? Menurut Mbak, apa tantangan terbesar untuk bisa masuk ke pasar luar negeri? Untuk skala internasional mungkin tertarik, namun kalau misalkan dalam skala internasional kita masih belum memadai karena dari kualitas dimsum itu masih belum bisa dipastikan. Di sini kami akan mewawancarai owner Knalpot yang ada di Purbalingga dengan Mas siapa? Mas Kiki. Keunggulan Knalpot buat Bapak Ibu itu dibandingkan merek lain? Kalau kita sistemnya di bahannya, kalau di bahan kita ditebelin buat kalau jangka panjang itu awet. Kalau tiba-tiba ada pesanan dalam jumlah besar, apakah usahanya siap memenuhinya? Kalau untuk skala besar belum sih, cuma karena kita alatnya belum memadai. Sudah punya izin usaha apa aja seperti NIB atau merek dagang? Belum, paling cuma di bengkel. Selama penjualan lewat mana aja? Lewat toko langsung atau marketplace, Instagram, TikTok atau lainnya? Kalau untuk penjualan kita offline di bengkel, untuk online kita pakai Shopee sama TikTok. Ada kesempatan menjual knalpot ke pasar luar negeri, apakah Bapak tertarik? Mungkin mau coba tertarik sih, cuma mau coba di wilayah Eropa. Di sini kami akan mewawancarai sebelumnya dengan Mas siapa? Yohanes. Ciri khas atau bulan produknya apa? Kalau kita ngomongin Nopia ya, ciri khasnya kan ya jelas kalau di tempatku pakai bahan baku yang terbaik pasti. Lalu untuk ukuran itu tempatku kalau dibandingkan merek-merek lain biasanya lebih besar ukurannya dan lebih berat isinya itu. Terus variannya juga tempatku kan ada 4 varian macam. Jadi ada yang original, coklat, durian sama kopi yang terbaru. Dulu ada apa namanya keju, terus nanas apa cuma kan kurang itu banyak peminat kayak stroberi itu. Jadi kita fokus di 4 dulu sekarang. Kalau jika ada pesanan dalam jumlah besar, apakah usaha ini siap memenuhinya? Siap. Tapi biasanya kan kalau kayak gitu pesanan dalam jumlah besar kan ada jarak ya. Misal pesan dulu 1 minggu apa 2 minggu sebelumnya gitu. Jadi kita perlu persiapan juga. Seandainya ada kan ya mau nggak mau ngambil stok dari seadanya plus kalau ada jangka waktu ya kita usahakan untuk langsung lembur gitu. Apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha seperti NIB? Izin usaha sudah, Halal. NIB, terus izin apa kalau halal kita nggak ada, tapi pasti halal. Cuman PIRT kita ada. Itu kan sudah mencakup semuanya, udah aman. Selama ini penjualan dilakukan melalui apa saja? Penjualan kita di store ini, terus apa sistem titip-titip ya ke toko-toko gitu, sistem konsinyasi, terus ada juga yang beli putus, lalu online juga ada gitu. Bapak tertarik memasarkan produk ke pasar internasional? Kalau pasar internasional saya kendalanya ini, kalau kayak Nopia itu kan ya jelas barang empuk ya. Kita kadang ekspedisi aja untuk antar kota gitu kadang bisa ada yang rusak. Nah, kalau untuk internasional ya mungkin agak susah. Cuma aku ya pernah beberapa kali diantar ke luar negeri gitu ya pernah. Ya tapi yang belanja memang orang-orang sini atau kenalan orang sini yang
kerja di luar negeri atau ada kerabat di sana gitu. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, bisa dilihat pada tabel di atas, kami membandingkan ketiga UMKM menggunakan 4 indikator kesiapan ekspor, yaitu kesiapan produk dan kapasitas, legalitas dan sertifikasi, keunggulan komparatif, serta kesiapan digital dan pemasaran. Hasil penilaian menunjukkan bahwa UMKM sumber knalpot memperoleh total skor tertinggi yaitu 17. Pada indikator kesiapan produk dan kapasitas, sumber knalpot memperoleh skor 4 karena mampu memproduksi knalpot sesuai permintaan pelanggan. Pada aspek legalitas dan sertifikasi memperoleh skor 3 karena meskipun belum memiliki NIB, usaha ini telah memiliki merek dagang. Selanjutnya, pada indikator keunggulan komparatif memperoleh skor 5 karena menawarkan produk custom dengan kualitas yang mampu bersaing. Pada kesiapan digital dan pemasaran juga memperoleh skor 5 karena telah aktif memasarkan produknya melalui media sosial dan marketplace. Sebagai perbandingan, UMKM Nopia memperoleh total skor 16 karena memiliki legalitas dan produk yang baik. Namun, kesiapan digitalnya masih sedikit di bawah sumber knalpot. Sementara itu, UMKM Dimsum memperoleh total skor 13 karena masih memiliki keterbatasan pada aspek legalitas dan keunggulan kompetitif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa UMKM sumber knalpot merupakan UMKM yang paling siap untuk dikembangkan ke pasar internasional dan dipilih sebagai objek penyusunan strategi ekspor pada proyek UAS kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara terhadap 3 pelaku UMKM yaitu UMKM knalpot, usaha dimsum, dan usaha oleh-oleh khas Purbalingga. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, kami memilih UMKM knalpot sebagai UMKM yang berpotensi untuk dikembangkan ke pasar internasional. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Sabri Jolandari, Saya Malia Konata, saya Prestini Duprianti, Saya Septina Wulandari. Saya Regita Pilihan. selanjutnya kami akan memaparkan hasil analisis dan strategi pengembangan UMKM sumber knalpot menuju pasar internasional. Mengapa sumber knalpot layak go internasional? Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang terus berkembang di berbagai negara, termasuk di kawasan Eropa. Tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor mendorong meningkatnya kebutuhan akan produk aftermarket, salah satunya knalpot. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan secara langsung dengan UMKM sumber knalpot di wilayah Kabupaten Purbalingga, usaha ini telah memproduksi berbagai jenis knalpot dengan kualitas yang baik dan melayani pelanggan dari berbagai daerah. Keunggulan utama yang dimiliki adalah penggunaan bahan yang lebih tebal sehingga produk lebih kuat dan awet untuk penggunaan jangka panjang. Selain itu, UMKM ini juga mampu memproduksi knalpot motor, mobil maupun knalpot custom sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk permasalahan, meskipun memiliki kualitas yang baik, pemasaran produk masih berfokus pada pasar domestik sehingga peluang ekspor belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk peluangnya sendiri, melihat tingginya permintaan produk alternatif aftermarket di Eropa, sumber knalpot memiliki peluang untuk memperluas pasar melalui kegiatan ekspor dan kerjasama dengan distributor internasional. Profil UMKM dan keunggulan produk. Sumber knalpot merupakan UMKM yang berlokasi di Kabupaten Purbalingga dan bergerak di bidang produksi berbagai jenis knalpot, mulai dari knalpot motor, mobil, racing harian, hingga knalpot custom sesuai kebutuhan pelanggan. Keunggulan produknya adalah menggunakan bahan yang tebal sehingga lebih kuat dan awet, tahan terhadap penggunaan jangka panjang, menerima pembuatan knalpot motor, mobil, dan custom, pengerjaan rapi dan presisi, harga kompetitif dengan kualitas yang baik. Analisis SWOT. Strength. Material tebal dan tahan lama, dapat membuat knalpot custom, harga kompetitif, kualitas pengerjaan baik. Yang kedua ada weakness. Belum memiliki jaringan ekspor, promosi digital masih terbatas. Yang ketiga ada opportunity. Permintaan produk aftermarket meningkat, peluang ekspor ke Eropa, dan modifikasi kendaraan terus berkembang. Yang keempat ada trade. Persaingan dengan merek internasional, standar dan regulasi Uni Eropa yang ketat. Destination Eropa. Mengapa memilih Eropa? Berdasarkan analisis pasar, Eropa dipilih sebagai tujuan ekspor karena memiliki potensi yang besar terhadap produk otomotif aftermarket. Alasan pemilihan pasar yaitu 1.
bersedia membayar lebih untuk produk yang tahan lama. 3. Tren modifikasi kendaraan. Banyak pengguna kendaraan melakukan modifikasi untuk meningkatkan performa maupun tampilan kendaraan. 4. Peluang produk custom. Produk custom memiliki nilai tambah karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Target konsumen: 1. Distributor spare part otomotif. 2. Bengkel modifikasi. 3. Toko aksesoris kendaraan. 4. Komunitas otomotif. 5. Marketplace otomotif internasional. Manfaat kerjasama dan proyeksi. Keuntungan bagi mitra. Harga kompetitif, produk berkualitas dan tahan lama, menerima pesanan custom, potensi keuntungan yang menarik, pasokan produk yang stabil. Keuntungan bagi UMKM, meningkatkan volume penjualan, memperluas pasar hingga tingkat internasional, meningkatkan kapasitas produksi, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. Dampak bagi Purbalingga, keberhasilan ekspor sumber knalpot dapat membantu memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Purbalingga ke pasar internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya ada Global Entry Strategy, strategi memasuki pasar Eropa. 1. Direct export atau ekspor langsung. Sumber knalpot dapat bekerjasama langsung dengan distributor otomotif di Eropa untuk memperluas jangkauan pasar. 2. Kerjasama dengan distributor. Distributor berperan dalam memasarkan produk ke toko otomotif, bengkel, dan konsumen akhir. 3. Ada digital marketing, promosi melalui Instagram, Facebook, TikTok, website resmi, marketplace internasional. 4. Mengikuti pameran otomotif internasional. Pameran dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli dari berbagai negara. 5. Penyesuaian standar produk, melakukan penyesuaian kualitas produk dan kemasan agar memenuhi standar pasar Eropa. Call to action, let's grow together. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, kami menilai bahwa UMKM sumber knalpot memiliki potensi besar untuk memasuki pasar Eropa. Keunggulan berupa penggunaan bahan yang lebih tebal dan daya tahan produk yang baik, kemampuan memproduksi knalpot motor, mobil, serta produk custom menjadi nilai tambah yang dapat bersaing di pasar internasional. Melalui strategi ekspor langsung, kerjasama dengan distributor dan pemasaran digital, kami optimis sumber knalpot mampu memperluas pasar dan menjadi salah satu produk otomotif Indonesia yang dikenal di Eropa. Bringing equality Indonesia in-house product to the European market. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum